Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Salam dari Novisiat SVD Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Sabtu 26 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Kita diajak untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya di saat Tuhan datang, kita sudah siap menyambutnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk berjaga-jaga dan berdoa, supaya di saat Engkau datang, kami sudah siap menyambutmu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk selalu berdoa, dan bukalah hati kami untuk selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berjaga-jagalah dan berdoalah selalu. Hari ini Yesus mengingatkan para muridnya, katanya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu boleh beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Mengapa Yesus mengingatkan para muridnya supaya berjaga-jaga? Alasannya karena kedatangannya untuk menjemput manusia. Tidak seorang pun yang tahu. Tidak ada informasi atau pengumuman bahwa sekarang dia dalam perjalanan. Tidak ada pemberitahuan. Ia akan datang kapan saja, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Yesus sendiri tidak tahu kapan dia akan datang kembali untuk menemukan kita. Hanya Allah Bapa saja yang mengetahui hal ini. Sadar akan hal ini, makanya dia meminta para muridnya, termasuk kita semua, para pengikut Yesus, untuk selalu berjaga-jaga.
Yang menarik dari peringatan Yesus ini adalah bahwa Ia bukan hanya meminta kita untuk berjaga-jaga, tetapi Dia meminta kita berjaga-jaga sambil berdoa. Yesus tidak meminta kita untuk berjaga-jaga sambil minum, sambil bermain-main, sambil menari atau menyanyi, sambil makan minum, sambil bersuka cita. Tetapi Dia meminta kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Itulah kelebihan yang diingatkan Yesus kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Berjaga sampai berdoa berarti kita selalu menciptakan relasi yang baik dengan Tuhan. Dan dengan itu juga kita selalu merasa nyaman. Karena kita selalu fokus ingat pada Tuhan. Selalu berkomunikasi dengan Dia. Hingga di saat Dia datang, Dia menemukan kita selalu berkomunikasi dengan Dia. Dan fokus pemikiran kita selalu kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa doa itu sangat perlu di saat kita berjaga-jaga? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Menurut Yesus, berjaga-jaga hanya dengan mengandalkan kemampuan manusia semata-mata tidaklah cukup. Kemampuan manusia sangat terbatas. Manusia gampang sekali jatuh. Sadar akan kelemahan manusia, Yesus ingatkan para muridnya untuk libatkan Tuhan selama berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga dengan menggunakan kekuatan Tuhan, pasti hasilnya akan sangat-sangat positif. Berjaga-jaga sambil meminta bantuan Tuhan, agar kita tidak mudah terjebak ke dalam kelemahan manusiawi kita. Kita ingat juga, sewaktu Tuhan berada di Taman Getsemani, Ia meminta para rasulnya untuk berjaga-jaga bersama Dia. Sambil berjaga-jaga, Yesus tekun berdoa. Ia tidak tertidur sedikit pun. Kekuatan doanya memampukan Dia untuk berjaga sepanjang malam. Sementara ketiga rasulnya tertidur lelap mengikuti kelemahan tubuhnya. Mereka tidak meminta bantuan Tuhan untuk menguatkan mereka agar bisa berjaga-jaga bersama Kristus. Karena itu Yesus mengajak kita, meminta kita semua bahwa dalam berjaga-jaga harus libatkan Tuhan, harus berdoa bersama, agar kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus Kristus akan datang menjemput kita. Kapan waktunya, tak seorang pun tahu. Karena itu berjaga-jagalah, selalu sambil berdoa. Dan semoga berkat bantuan Tuhan, kita selalu digerakkan untuk menyiapkan batin sehingga di saat Dia datang, Dia menemukan kita lagi siap sedia menyambut kedatangannya. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.